Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi dari akuntansi manajemen tentang pelaporan segmen, evaluasi, pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu perhitungan biaya variabel dan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Biaya biaya variabel yaitu membebankan biaya produksi variabel. Selanjutnya ada perhitungan biaya penuh atau absorpsi, itu membebankan semua biaya produk ke semua produk. Jadi dari perbedaan dua ini yaitu terdapat pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik. Selanjutnya di sini ada hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika penjualan lebih besar dari produksi, maka variabel lebih besar dari laba absorpsi. Jika penjualan lebih kecil dari produksi, maka variabel lebih kecil dari laba absorpsi. Kemudian jika penjualan sama dengan, maka produksi variabelnya laba variabel sama dengan laba absorpsi. Selanjutnya di sini adalah mengevaluasi manajer pusat laba. Manajer berharap akan hal-hal seperti ini. Yang pertama, ketika penjualan naik sementara faktor lain tetap, maka laba akan naik. Yang kedua, ketika penjualan turun sementara faktor lain tetap, maka laba akan turun. Yang ketiga, ketika penjualan tetap sementara faktor lain tetap, maka laba akan tetap. Sebagai ilustrasi bisa dilihat ya ini dan ini. Selanjutnya laporan laba rugi segmen dengan perhitungan biaya variabel. Yang pertama, segmen itu unit penting dalam perusahaan. Untuk membuat laporan kinerja segmen juga bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok atau pelangganan dan lain-lain. Di dalam laporan laba rugi segmen, beban dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap dan beban tetap umum. Beban tetap langsung yaitu beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri segmen, yang dimana beban ini akan hilang jika segmen ditutup. Yang kedua, beban tetap umum, yaitu dimana beban ini disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban ini akan tetap muncul meskipun salah satu segmen ditutup. Selanjutnya di sini ada contoh, bisa dilihat ya. Ini hasilnya. Misalkan penjualan pemutar DVD hanya $1.900. Apa yang terjadi pada laba masing-masing lini produk dan laba segmen? Yang kedua, jika manajer memutuskan untuk menutup lini produk yang rugi, apa dampak bagi perusahaan? Di mana yang sudah dihitung yang akan terjadi. Dan yang kedua, ternyata manajer akan memutuskan untuk menutup pemuturan DVD itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.